Live bareng Bank Syariah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya teman-teman. Balik lagi di Harmony Live. Kita akan ngobrol santai mengenai tren keuangan anak muda yang pastinya supaya kehidupan kita lebih harmoni dan seimbang. Tentunya dengan saya, Soraya Larasati, dan narasumber teman saya yang selalu setia menemenin saya, si cantik Putri Madarina. Apa kabarnya, Pul? Alhamdulillah. Gimana Mbak ya kabarnya? Alhamdulillah sehat, puasa juga lancar. Mudah-mudahan ibadahnya lancar terus sampai akhir Ramadan nanti. Amin. Putri juga nih puasa lancar? Insya Allah. Seperti biasa nih teman-teman nih ya, kita pasti akan membicarakan topik-topik terhangat mengenai keuangan, apalagi sekarang di bulan Ramadan ya. Pasti banyak nih ada keluh kesah, gundah gulana mengenai keuangan di bulan Ramadan. Karena kita akan membahas topik mengenai strategi keuangan menjelang Hari Raya. Wah, ini hal yang paling suka ditunggu-tunggu sekaligus ditakuti nih. Aduh, cukup nggak ya? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tapi sebelumnya, aku mau ngajakin teman-teman nih ya, yang di rumah, dimanapun Anda berada untuk ikutan ngobrol sama kita di topik kita ini dengan mengirimkan pertanyaan di kolom komen. Karena nanti akan mendapatkan saldo senilai Rp150.000 untuk pertanyaan yang terpilih. Yang pastinya pertanyaan bagus-bagus. Dan pertanyaan akan langsung dijawab oleh narasumber kita, Mbak Putri. Dengan keikhlasan hati tentunya ya. Karena membagikan banyak ilmu bermanfaat. Ya insya Allah ya, bermanfaat buat semua orang. Nah, seperti biasa nih Put, kita tidak sendirian karena tengah kita sudah ada bangkunya banyak nih. Kayaknya rame nih di sini nanti nih ya. Tapi siapa ya yang akan hadir? Pasti penasaran kan teman-teman? Langsung saja kita undang bintang tamu kita yang pertama. Ini dia bintang tamu yang pertama. Ada Mas Anandito. Anandito ini luar biasa ya, tuh udah pakai jas loh. Kayak lagi mau ini ke KUA. Rapi banget. Rapi banget nih. Bajunya juga keren banget bajunya. Kaosnya dong, gue Gensi, gue Gen Syariah. Oke, langsung saja kita undang yang bintang tamu kedua. Oke, luar biasa ya, tiba-tiba muncul aja ya. Wah, kayak Jini Ojini. Ada asap-asapnya juga tadi. Ada ya. Ini Dodi Hidayatullah. Yeay. Apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah sehat. Karena kita di sini udah sehat pasti semuanya. Sudah menerapkan protokol kesehatan. Udah swab juga kan? Kita berkumpul di sini udah aman, udah aman swab ya, juga, insya Allah ya. negatif. Dan pokoknya kita berkumpul demi kebaikan bersama. Tapi mereka tidak hanya berdua. Kita undang yang selanjutnya. Ini dia bintang tamu kita. Ya. Goyang gitu ya. Body shaming ya. Datang langsung macam gempa bumi. Enggak, maksudnya saking ininya, Auranya gitu ya. Aura-auran ya. Mengguncang aura-auran gitu. Nata Reza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Inilah dia ya. Nggak cuma satu, nggak cuma dua. Ternyata ada tiga. Emang kalau kita makin bersyukur, makin ditambahkan nikmatnya. Widih. Makin bersyukur dikasih bintang tamu langsung tiga. Alhamdulillah. Jadi banyak gitu, rame, seru kan. Apalagi di bulan puasa nih kalau ngobrol emang seru rame-rame. Tapi tenang, kita sudah menerapkan protokol kesehatan ya. Sudah sehat semuanya. Jadi kita aman berkumpul di sini ngobrol-ngobrol. Tentunya buat nemenin teman-teman di rumah yang ingin belajar lebih banyak nih mengenai tren keuangan terkini, tentunya tentang strategi keuangan menjelang Hari Raya. Nah, balik nih mengenai Hari Raya. Gimana nih? Jadi mereka bertiga di sini bergabung dalam sebuah band Grup vokal. Grup vokal, bukan band ya. Kalau band yang itu ya. Gunjreng-gunjreng. Jadi mereka grup vokal, biasa pecah suara, pecah piring, pecah gelas tuh ya. Asal jangan pecah belah aja. Bener, jangan dong, Berpecah harus belah. bersatu. Jadi dari Ada Musik. Yeay. Wih, ternyata Ada Musik itu baru ya, baru terbentuk ya. Baru setahun. Baru setahun, tepatnya di bulan Ramadan tahun lalu. Sebelum Sebelum Ramadan tahun lalu ya, berarti terbentuknya nih gara-gara pandemi nih, atau gimana nih? Awal ceritanya nih, mungkin bisa Coba dikisahkan yang lebih dulu. mudah. Oh, yang lebih muda. Kedua. Ini bapak anak 3 nih. Allah. Amin. Jadi kita itu memang masing-masing personil kan solois. Iya. Terus kita memang udah temenan gitu ya.
Jadi waktu itu aku bareng sama Nata ada satu event, terus tadinya mau collab gitu, tapi kata Nata udah aja buat boyband sekalian, grup vokal. Akhirnya waktu itu kita kumpul tanggal 10 April ya? Iya. 2020. Betul. Percis 5 hari sebelum pandemi itu rame. Jadi pemerintah mengumumkan itu tanggal 15 kan di lockdown tuh kan. Lockdown. Iya. Kita tanggal 10 itu pada kumpul buat karya waktu itu. 2 lagu. Yang pertama lagu Ya Rasulullah, yang kedua Aisyah. Istri Rasulullah. Dan akhirnya kita berkumpul dan sekarang percis setahun lebih dikit gitu ya. Dan alhamdulillah kita terbentuk. Mudah-mudahan. Sebenarnya kita berempat ya. Iya. Berempat sama ada satu lagi personil Reim kita, Reim Bayang. Iya, jadi berempat ya. Jadi mereka, gue pikir tuh band PSBB, ternyata bukan. Bukan karena tidak kesengajaan ya. Dan ada kepanjangannya loh Adam ini. Coba Iya. dijelaskan tuh Adam itu. Iya, jadi Adam sendiri sebenarnya selain artinya kan laki-laki ya. Laki-laki pastinya. Dan kita juga anak cucu Adam, tapi ternyata di balik Adam sendiri ada inisial nama-nama kita. Ada Anandito, Dodi, terus ada Ata, dan juga Rei Mbayang. M itu Mbayang. Oh gitu. iya, bisa aja dipas-pasin ya. Pas-pasin. Dan gak cuma itu Kak. Iya. Ada Istri Hawa kita. juga, istri-istri kita ternyata sama. Semua jadi satu gitu Betul. ya. Adam Memang dan Hawa. Alam mendukung memang, alhamdulillah dengan Bener-bener. adanya Adam ini. Dan nama-namanya istrinya juga ada di dalam Hawa itu. Ada. Oh gitu. Apa Sebutkan, tadi, Kak? sebutkan. Ada apa? Hawa. Puasa iya. nggak ya? Oh maaf. Lagi puasa. Jangan pakai kuah, Kak. Jangan pakai kuah. Jangan mohon maaf. Oh kalau gitu langsung sanitasi. Jadi H itu Hau di Dahau, terus ada A lagi Aulia, ada W itu Wardah, sama A lagi Anissa Rahma. Cibi. Itu dia namanya pinter ya. Rezeki keluarga jadi satu paket Alhamdulillah. komplit. Alhamdulillah. Ada Adam, ada Hawa. Ada Dia Hawa. anak-anak ini yang apa nih ya? Minions. Luar biasa nih. Nah untuk Ada Musik sendiri nih, sekarang kan berarti udah setahun terbentuk. Ya. Dan luar biasa loh, viewernya banyak banget. Jadi mereka ini terkenalnya nih platformnya lewat YouTube ya. Jadi YouTube awalnya. dan lumayan banget, setahun aja udah banyak subscribernya, viewer per biasa videonya aja, juga Kak. luar biasa. Biasa aja tolong sebutin lagi. Pernah tapi meroket ini gimana sih? Cuma 10 juta doang waktu Oh, itu. wow. Itu coverannya. Cuma 10 juta, alhamdulillah. Barokah ya. Barokah. Soalnya rezeki keluarga nih. Jadi Betul. jadi Betul. Wardah menjadi satu gitu kan ya, sesuai dengan nama istrinya Wardah. Oh enggak, bukan. Oke, nah aku mau nanya mengenai aktivitas nih di Ramadan tahun ini. Itu ngapain aja kira-kira Adam? Kalau aktivitas alhamdulillah ya kemarin kita di Ramadan tahun ini kita mendapatkan program juga sih di salah satu TV nasional. Terus juga alhamdulillah ya walaupun kita bedanya sama tahun lalu, mungkin ini tahun kedua sih kita merasakan bulan Ramadan dalam keadaan pandemi kayak gini kan ya. Kita sih cuma bisa tetap maksimal aktivitas sehari-harinya, jangan malas-malesan, terus tetap produktif juga, amal-amalan juga pastinya yang lebih kencang lagi daripada bulan-bulan sebelumnya kayak gitu. Iya, pokoknya jangan sampai ibadah di bulan Ramadan rajin di awal, kendor di akhir ya. Betul. Kalau bisa stabil balance ya. Harus sustain. Ibadahnya kenceng juga, terus juga aktivitas dan ikhtiarnya juga kenceng juga, terutama di kalian kan berkarya gitu kan. Apalagi ya. kalau di last minute itu kan kita dapat 10 hari terakhir ya. Betul. Lailatul Qadar, makanya harus di-sprint tuh di hari terakhir. Bukan lagi kalau lari itu istilahnya sprint ya. Harus Last ngabisin push. lagi, ngabisin energi kita di situ di last minute. Nah, biasanya ngapain tuh di sepertiga terakhir itu? Tentu kita memperbanyak amalan yaumiyah yang selama ini mungkin setelah dievaluasi 20 hari ke belakang itu, ini kayaknya ada yang kosong nih. Misalnya yang biasanya 1 juz 1 hari, yuk ditambahin karena kan udah tinggal 10 hari lagi ya. Benar. Sayang banget kalau Jadi misalnya kejar-kejaran ya. Nah itu kita berusaha untuk memaksimalkan apa yang kemudian selama ini kita tertinggal, bisa jadi ada yang bolong-bolong ngajinya misalnya di belakang. Nah makanya di 10 hari terakhir itu di last minute 3/3 itu maksimalin lagi. Padatin. Wih, keren banget ya emang ya. Pemuda-pemuda solehah. Bukan. Kirain gak dengar gitu. Maksudnya kan karena paketan sama istri, jadi pemuda nanti soleh dan soleha. Nata jadi berubah nanti Nata. Pemuda soleh dan istri soleha, jadi disingkat gitu. Jadi kan pasti didukung sama istri juga untuk melakukan ibadahnya kan ya, disiapin sahur yang enak, Betul. biar makin lancar ibadahnya. Ibadah bareng istri kan nanti Nah. lebih semangat lagi. Betul sekali. Nah sekarang mungkin lagi ngapain nih? Atau lagi ada sesuatu yang mau dikeluarin gitu? Atau gebrakan apa nih dari Ada Musik di tahun ini? Biasa kan tiap tahun ada sesuatu yang spesial. Nah apalagi ini lagi di bulan Ramadan,
ini apa namanya vokal grup religi. Wah, pasti ada sesuatu yang beda nih. Ada dong. Apa tuh? Kemarin kita baru rilis single baru ya. Single baru. Judulnya La Haula. La Haula. Dan kita juga lagi tadi disampaikan oleh Kang Dito lagi ada acara juga di program TV swasta. Terus kita juga lagi banyak agenda. Ya alhamdulillah lah, ini rezeki ya yang Allah hadirkan, semoga menjadi keberkahan. Amin. Amin. Ini ada single terbaru nih. Ya. Mau dinyanyiin nggak? Ih, boleh Refnya? banget. Boleh. Tapi jangan satu album ya. Nanti Nggak aku cukup langsung durasinya ya. langsung nggak cukup, durasinya habis buat nyanyian. Jadi konser gitu. Oke, mungkin kita mau dengerin sedikit kali ya dari teaser lah ya, teasernya. Teaser. Soalnya kan belum keluar nih, baru mau keluar. Udah keluar. Udah keluar Udah ya? keluar. Oke, kalau gitu inilah dia. La Haula. 3, 4. La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya dan upaya selain darimu. Hidup dan matiku serahkan kepadamu. Kuatkan diriku. Selalu di jalanmu, ya Allah. Wih, Masya Allah. Itu dia ya, namanya berkarya dalam ibadah gitu kan ya, luar biasa ya. Sama kayak kita juga nih ya, kalau lagi bulan puasa bawaannya pengen ingat Allah kan, pengennya diingetin terus nih. Lewat BSI Mobile juga banyak ya, kita bisa baca Quran gitu kan, ada jadwal sholat. Mungkin Mbak Puma mungkin bisa lebih detail lagi nih, kalau di sepertiga Ramadan terakhir itu apa yang bisa dilakukan melalui aplikasi BSI Mobile nih? Oke, nah biar ini diingetin terus gitu iya. ibadah. Karena kan BSI itu selain sebagai sahabat finansial, sahabat spiritual juga dan sahabat sosial juga gitu. Jadi kita bisa memaksimalkan lewat aplikasi, mudah banget gitu, nggak perlu keluar rumah lagi kalau misalnya kita mau sedekah misalnya. Karena udah setiap habis transfer coba deh, Iya, iya. langsung ditanyain mau sedekah nggak gitu. Keren banget. Keren kan? Langsung di reminder ya? Langsung Ada diingetin. langsung ditanyain, dipaksa mau nggak gitu. Kadang Untuk kebaikan nggak apa-apa. Iya. lupa. Kadang orang suka lupa kan. Jadi diingetin Bener, gitu. bener. Atau Di pura-pura bulan yang lupa. Nah, itu beda cerita. pura-pura nggak lihat gitu ya. Nah, jadi kita selalu diingetin gitu dengan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam aplikasi Bank Syariah Indonesia. Nah, selain itu juga kita bisa lebih lebih meningkatkan kualitas ibadah kita lagi melalui aplikasi BSI karena kita bisa lihat jadwal sholat, betul. Terus kita bisa ngaji juga Iya, gitu ada baca Quran juga ya. Iya, betul. Jadi kita nggak ada gangguan iklan gitu ya, gitu. Jadi bisa fokus konsentrasi gitu. Keren banget. Ini kalau Nata sering banget ngelihat Gadget. Iya, BSI Mobile ini, terutama untuk nih kapan Ngecek saldo ya? Bukan. Kalau Nata ini jadwal maghrib jam Buka berapa? puasa gitu. Ya sabar ya, baru juga sahur udah nyanyain maghrib. Iya, baru juga jam 11 pagi kan. Ini jam maghrib kapan? Itu emang kalau di tayangan-tayangan dimanapun, mau baik dari aplikasi ataupun dari TV, itu rating paling tinggi. Iya. Menjelang azan gitu ya. Kalau Nata ini memang dia ngajinya luar biasa. Iya, Luar kelihatan. Mau dicoba? Jangan. Jangan. Ya, jangan. Jangan. Tahan. Karena cukup berat ya, di mobil kita bisa ngaji masing-masing. Iya, ya kan? betul. Nah, selain tadi bisa baca Quran, jadwal sholat, ada apa lagi ya yang bisa misalnya mengingatkan kita untuk selalu bisa ibadah lebih maksimal nih? Oke, nah bisa macam-macam, bisa ngitung. Kita kan pasti kalau setiap bulan Ramadan harus melakukan suatu hal yang wajib nih selain puasa. Apa tuh? Zakat. Yes, benar, zakat fitrah. Betul. Itu bisa ditunaikan juga lewat aplikasi BSI Mobile. Terus sebagai pengingat kita juga, biasanya kalau abang-abang di sini bayar zakat malnya, misalnya setiap bulan apa? Kalau setiap bulan Ramadan sekalian tuh, karena di aplikasinya bisa juga dihitungin, ada kalkulatornya. Nah, penting tuh. Biar nggak lupa gitu kan kita. Kalau saya tahu kalau Nata tuh mungkin kalkulatornya lebih ke zakat ketika lagi belanja sama istri gitu. Zakat mal ya. Enggak, ini kenapa Nata? Ini kenapa Nata terus nih? Maklum lah ya, ini Nata. Maklum lah. Bungsu. Biasa lah. Jadi ada kalkulator zakat juga ya. Jadi mengingatkan kita untuk nanti hitung-hitungannya lebih tepat lah ya. Tapi akurat nggak ya?
Insya Allah. Insya Allah ya. Iya. Keren tuh. Iya, udah gitu bisa sedekahnya sebenarnya macam-macam ya gitu. Jadi banyak optionnya di dalam aplikasi itu. Jadi kita bisa pilih. Jadi sambil rebahan udah bisa sedekah, udah bisa Wih. berbagi gitu. Kalau rebahan kan kita biasa. Jadi nggak ada alasan lagi kayak aduh ada receh kayak gitu sebenarnya ini juga nggak jadi solusi bagi kita yang mungkin bisa jadi khawatir dengan pandemi seperti sekarang kan. Yes, Aduh khawatir ketika Ketemu orang ketemu banyak dan sebagainya. gitu ya. Ya udah tinggal keluarin Yes. gadget udah Solusi Benar, ya. kadang-kadang kan orang nggak harus selalu, nah misalnya kan kalau lagi di bulan Ramadan seperti ini banyak yang ingin bersedekah lebih gitu kan, yang bikin acara apa Betul. kegiatan bansos apa segala macam, mungkin kan takut beresiko, Betul. jadi tetap bisa mengeluarkan sedekah dan zakat tapi dengan cara yang Dengan lebih aman. praktis, Yes. digital melalui mobile. Gitu. Sebentar Kak, Lewat BSI mau Mobile. sedekah dulu. Oh iya. Baru ngomong setiap 5 menit. Saking mudahnya. Action, ya. action. Jadi seimbang ya, hablum minallah sama hablum Udah. minannas. Masya Masya Allah. Allah. Jadi, luar biasa. Nah, aku pengen nanya nih ya sama Puma nih ya, mungkin lebih ngebahas soal porsi yang ideal untuk budget sedekah, infak dan zakat. Kira-kira tuh berapa persen nih? Waduh, Bukan sebenarnya- ustazah, aku tahu, tapi mungkin dari sisi umumnya aja sih. Iya, gitu iya, iya. kan ya. Nah Jadi sebenarnya biar mungkin tahu. kalau di bulan apa ya, bulan Ramadan, sebenarnya kan sedekah itu istilahnya ya kalau bisa maksimal Maksimal mungkin mungkin, gitu ya. ya. Iya, Gitu. iya. Tapi misalnya kita aduh takut lupa nih daripada enggak sama sekali gitu kan. Kita pengennya maksimal tapi ternyata kok tiap dari bulan ke bulan ternyata nggak sedekah gitu karena lupa. Nah itu boleh dijadwalkan atau dibudgetin gitu. Reminder misalnya. gitu juga boleh Iya, ya. reminder misalnya 10% dari pendapatan. Misalnya kita wajibin ke diri kita sendiri gitu. Itu udah minimum banget. Ada 50, Iya. 50-50. Itu lebih bagus 90. lagi. Amin, amin ya Allah. Kadamnya. Ujung-ujung 10% lagi. Iya gitu, jadi kita bisa selalu budgetin itu kan untuk sedekah gitu. Karena tadi aku setuju banget gitu, misalnya kita mau pol-polan gitu ya sedekah di bulan Ramadan, memang kita harus rencanain gitu. Mungkin bahkan udah dipersiapkan gitu dari jauh-jauh hari, udah ditabung dulu gitu kan. Walaupun sebenarnya sedekah kan anytime gitu ya. Ya, Tapi harus. di bulan Ramadan kan tetap lebih utama gitu. Paling spesial ya. Paling spesial, bulan yang paling Dilipatkan spesial. Iya, seperti itu dilipat gandakan ya pahalanya. Insya Kayaknya Allah. mas-masnya lebih Nah paham. mungkin dari ada Ini musik sih. sendiri ada kegiatan sosialnya nggak nih? Oh, iya. Kira-kira di bulan Ramadan Jadi ini? Mungkin, kita itu di tahun yang Lalu. pertama pas ketika kita bersyukur karena Allah takdirkan ketika Adam lahir, justru alhamdulillah akhirnya viral di lagu-lagu yang Aisyah itu ya. Akhirnya kita memutuskan pengen membuat masjid. Alhamdulillah kita bareng sama fans ngumpulin dana bareng-bareng dan kita sudah selesai masjid di Manado, kita Manado. bangun satu. Manado. Iya. Itu kenapa dipilihnya di Manado? Jawab padahal pengen sholat sini loh kayaknya. Tadinya saya udah pengen sholat taraweh di situ. Targetnya memang kita itu Seluruh Indonesia sih pengennya Kak. seluruh Amin, Indonesia, amin, ya Allah. tapi terutama di pelosok karena kan mungkin kalau di Jakarta atau Di kota lah di ya. kota Udah banyak. banyak Udah banget banyak. lah yang layak banget gitu ya. Kalau di daerah kan berbicaranya masalah layak, ada sih tapi nggak layak gitu kadang. Makanya kita kemudian kemarin ngebangun di Manado. Alhamdulillah baru satu, insya Allah kita akan melanjutkan. di Kalau beberapa niatnya daerah baik yang pasti lain. dipermudah ya. Baru setahun loh jalan udah bisa bangun masjid satu. Wah nanti kalau 10 tahun kayaknya seluruh Indonesia. Amin, amin. Jadi berarti nanti kalau bikin acara tour de masjid ya. Iya, bisa juga Kak. Bisa. Iya kan, tour de masjid dari masjid ke masjid gitu kan. Bisa juga bikin acara bansos atau apa Betul. kan ya. Amin. By the way, di BSI BSI Mobile, ada wakaf juga nggak sih? Wah ada Ada, dong. ada Gimana juga tuh? wakafnya. Ada Jadi ada cara fitur-fiturnya membayar lengkap. Ziswaf ya. Iya, jadi fiturnya sebenarnya lengkap banget dari zakat, sedekah, gitu, infak gitu ya. Terus habis itu wakaf, ada semua pokoknya. Termasuk kalkulator tadi. Iya, Jadi iya, udah iya. dihitungin segala macam gitu. Jadi pokoknya semuanya bisa. Karena kan kalau wakaf itu tuh selama orang-orang kemudian beribadah di situ Ya. digunakan terus kan mengalir terus Mengalir pahalanya. terus. Itu istilahnya compounding interest. Nah, itu bahasa Bahasa finansial. Coba diulang. Sekolah interest aja nggak interest. Yang penting paham Yang gitu penting ya. paham. Terus aja udah pokoknya ya. Tapi apa conflict of interest? beda lagi itu, beda lagi Pak. Tapi kan insya Allah ya, tersalurkannya amanah ya Kak ke orang yang Iya, membutuhkan. insya gitu kan ya. Allah. Apalagi tadi wakaf menarik ya, karena kan Banget. pahalanya terus ngalir ya. Betul. Itu menarik banget. Keren. emang. Bener-bener. Nah kita ngomongin mengenai sedekah sama zakat nih. Nah Iya. ini hal yang paling ditunggu-tunggu nih ya sama semua umat muslim. Selain emang Ramadan itu kayaknya momen untuk
penuh kemuliaan, penuh keberkahan dan momen untuk THR. Betul. Nah ini nih. Saatnya mendapatkan gaji lebih, tapi bukan berarti gaji lebih bisa utuh, malah bisa boncos biasanya, ya kan? Banyak keponakan. Banyak keponakan, banyak yang harus dibagi. Betul. Gitu. Karena katanya makin berbagi makin ditambah nikmatnya. Betul. Itu. Nah, gimana nih kira-kira dari Adam sendiri untuk cara bijak mengatur THR gitu? Atau pengalamannya dari Pengalaman. kemarin-kemarin nih? Kalau dari kita ya kebetulan memang alhamdulillah keponakannya banyak ya. Keluarga besar rata-rata Keluarga ya. besar. Biasanya memang kalau aku di sama Wardah sama istri kita biasanya 2 bulan sebelum Ramadan itu kita udah prepare. Oh, Karena udah disisihin lah ya, disisihin. kayak bikin tabungan Betul. sedikit gitu. Karena kan bagaimanapun ya mungkin aku kan kaum milenial ya. Maaf ya Kak, kolonial, kita milenial. Oh, maaf. Baru nyadar. Saya agak sesak napas sampai bilang kolonial. Kayak zaman Soekarno, ha? Tapi enggak, Kakak emang kolonial tapi wajahnya milenial. Oh ya, amin. Betul, alhamdulillah. Iya. Jadi kan tidak bisa dipungkiri bahwa momen ketika di hari kemenangan itu dapat dapat THR dari keluarga itu momen yang sangat ditunggu-tunggu kan. Iya, spesial lah gitu. ya. Nah, kita pengen momen yang pernah kita rasakan juga akan dirasakan oleh keponakan Bener. dan saudara-saudara yang mungkin yang masih Pantesan kecil. kemarin katanya aku mau buka khusus tabungan di BSI aja katanya buat ponakan dia ngomong Khusus untuk gitu. THR ya? 2 bulan yang lalu lagi ya? Mantap. Pas ya? Jangan dibocorin, ria itu namanya. Asik ya banget. Tawadu Nggak banget tahu, ini. kamu buat aku tuh ponakannya juga. Enggak, jadi dapat dong. Problemnya, Dapat berapa? Problemnya, after orang nonton ini nanti, Iya, banyak tiba-tiba banyak keponakan. Aku keponakan kamu, keponakan kamu. Oh gitu. Jadi emang kalau dari Nata sendiri tuh udah disisihin dari 2 bulan Iya, sebelum. Itu kita udah prepare bagus 2 juga. bulan. Bagus, Iya. perencanaannya benar-benar bagus Mantap. ya. Jadi jangan sampai pas lagi mau dikeluarin kurang Betul. gitu ya. Nah kalau dari Dodi mungkin Dia nggak pernah ngasih deh. dari Dodi gimana Dodi? Mungkin kalau THR biasanya. Sama lah ya, hampir rata-rata Tahun sama. sebelumnya banyak dong. Tapi biasanya kan ditambah, aku kan sama istri punya usaha juga. Nah, usaha apa tuh? Skincare Kak. Wih, Jadi Pantesan glowing ya. Tapi lehernya enggak lehernya hitam kenapa tuh? Tadi di make up. di make up ini beda lagi. Jadi kita kan punya beberapa tim ya, makanya kita harus nyiapin jauh-jauh hari. Sama tadi, makanya butuh planning dan perencanaan yang matang. Kalau misalnya udah ada sistem kan lebih enak. Kalau sebelum-sebelumnya kan kita aduh bingung gimana ya sistemnya dan sebagainya. Tapi kalau misalnya udah ada sistem yang udah disiapkan misalnya di BSI, ya udahlah THR-nya ada, nanti sodakohnya ada, zakatnya ada, wakafnya juga dibagi-bagi udah ada gitu ya. Karena rezeki yang Allah kasihin juga sebagai bentuk syukur kita, udah selesai. Kita nggak usah ribet-ribet lagi kan dengan ada Jadi BSI Mobile. berarti dia udah jadi nasabah nih kayaknya. Udah tahu banget Iya. soalnya gimana menggunakan BSI Mobile ya berarti. Cocok banget Kak. Udah nasabah dia. Hafal banget dia. Hafal banget. Gokil memang. Berarti udah prepare-nya udah dari jauh-jauh hari lah ya, Insya Allah. walaupun nggak signifikan 2 bulan ya, tapi Nggak. paling nggak udah disiapin. Sudah disiapin. disisihin. Harus siapin. Kalau enggak kurang Kak biasanya. Iya bener. Tapi Boncos tadi. Boncos. Iya, kelihatannya dapet taunya, malah nggak ada Iya. tabungan, nggak ada sisaan. Nah kalau dari Dito sendiri gimana untuk THR? THR sih itu juga jadi prioritas juga ya, karena kan lagi-lagi di tahun kedua masa pandemi ini gitu kan, orang-orang mungkin ada yang kesulitan finansialnya Betul. gitu kan ya, ada juga yang di PHK kayak Ya, gitu. ya. Tahun kemarin sih kita alhamdulillah sama Adam itu sampai turun ke jalan Turun ke jalan untuk Bagi-bagi THR. Bagi-bagi THR juga untuk orang-orang, ada sembako, ada uang tunai juga betul. untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan gitu. Luar biasa. Dan alhamdulillah juga kita sadarin itu juga. Mungkin juga ada kebijakan dari pemerintah kalau kita hari ini nggak boleh mudik juga kan. Nah jadinya ya itu THR untuk keluarga, untuk orang tua yang jauh. Walaupun kita nggak bisa hadir di kampung halaman, tapi juga THR-nya bisa hadir. THR-nya nyampe gitu. Luar Insya biasa. Allah. Sama satu lagi aku tahu kalau bagi-bagi THR jangan lupa di subscribe ya. Itu follow. Follow, like, share dan komen ya. Nah itu. Bukan itu ya rekam posting ya. Jangan lupa. Bisa. Tapi Lagi nggak apa-apa. puasa Bu. Tapi itu niat baik kan? Baik dong. Iya. Untuk kebaikan wajib loh. Betul banget. Nah ngomong-ngomong soal pos-pos pengeluaran nih, mungkin kan kalau tadi kan dari pengalaman pribadi masing-masing nih ya. Kalau Put, gimana nih sebaiknya untuk pengaturan pos-pos pengeluaran di THR itu sendiri biar nggak boncos gitu kan? Mungkin teman-teman di rumah di sini banyak yang
nggak tahu harus gimana gitu kan, biar nanti bisa ada tabungan tersendiri gitu, gimana Put? Nah, sebenarnya mungkin kita bahasnya dari dua sisi ini. Yang pertama, buat teman-teman yang punya pendapatan tetap, jadi THR itu biasanya dapat gitu kan tiap tahun dari perusahaannya tempat bekerja. Kalau karyawan ya. Kalau karyawan, kalau misalnya pengusaha beda lagi treatmentnya. Nah, kalau misalnya pengusaha atau yang pendapatannya memang nggak sama gitu dari bulan ke bulan, memang harus disiapin dari jauh-jauh hari. Jadi udah perfect nih kayaknya ya rencananya. Berapa bulan ya? 2 bulan bener? Sebenarnya sih bisa dilihat lagi ke berapa jumlahnya berapa gitu, berapa Kekuatan persen penghasilannya. dan jumlahnya berapa yang mau dibagiin gitu. Jadi nanti bisa dibagi rata aja gitu. Kira-kira butuh berapa lama sih untuk ngumpulin itu. Ya. Nah, untuk karyawan, teman-teman karyawan biasanya memang kan dapat THR tuh. Betul. Nah, pendapatan tahunan itu kita bisa keluarkan untuk pengeluaran tahunan juga. Jadi udah dari awal udah diplotin gitu ya. Iya, jadi misalnya THR ya udah berarti mungkin itu kepake juga untuk THR ponakan tadi. Misalnya untuk THR karyawan yang kerja di rumah seperti itu, atau untuk kebutuhan pengeluaran lainnya yang sifatnya tahunan gitu. Jadi Untuk mudik, pembagiannya gitu. darurat gitu Iya, lah ya. betul gitu. Jadi untuk pendapatan tahunan kita pakainya untuk pengeluaran tahunan juga. Jadi rapi gitu. Jadi jangan misalnya kita buat mudik THR segala macam ngambilnya dari bulanan, pasti kan bengkak dong itu. Iya. Boncos. Iya, pasti bengkak karena jumlahnya nggak seimbang gitu kan antara yang kita butuhin di satu waktu sama pendapatan kita yang kita dapetin tiap bulannya. Jadi memang harus udah diatur gitu. Nah, ngomong-ngomong soal ekstra atau darurat nih, biasanya yang suka membengkak bukan di masalah THR keponakan atau mudik, itu pasti udah dipikirkan dari awal. Biasanya tradisi membagikan hampers. Betul. Iya kan ya, tradisi membagikan hampers untuk mempererat silaturahmi. Apalagi Iya. kan zaman pandemi kemarin kita nggak bisa kumpul bukber kan, bukber, Iya. sahur itu nggak bisa gitu. Jadi kayak ngerasa dengan kita ngirimin hampers tuh udah kayak tanda kasih sayang, tanda peduli Betul. gitu kan ya. Nah, kalau dari kalian sendiri, pengalaman tahun lalu dan tahun ini apa bedanya nih di Ramadan nih gitu? Secara keseluruhan sebenarnya hampir sama ya Kak, karena kan kita juga kan di tahun ini juga kita dapat instruksi dari pemerintah kita nggak boleh mudik juga kan. Jadi hampir sama sih, cuman memang kalau sekarang kita kan alhamdulillah udah dibolehin keluar walaupun dengan tentunya protokol Kesehatan, kayak kita syuting ini aja kan kita harus swab dulu, harus Bukan. Belum sampai link swipe up loh. Baru swipe aja. Tapi tenang aja, kalau nggak bisa mudik, kirim THR bisa lewat BSI Mobile juga kan. Oh, bisa juga Kak? Kan Iya, sahabat langsung aja. finansial. Iya benar. Iya kan kemarin udah dibuka rekeningnya 2 bulan yang lalu, udah disiapin, jadi tinggal ditransfer aja. Transferin aja. Mau disebutin nomornya? juga boleh. Nomor rekeningnya? Nomor rekening saya mau sebutin. Ponakan baru. Nih Nat, semuanya yang ada di sini udah jadi ngaku keponakan. Iya kan. Semua bisa ya. Jadi kalaupun nggak bisa mudik nggak jadi masalah ya. Kita bisa tetap berbagi kemanapun. Mungkin ke masjidnya Adam juga boleh. Gitu. Untuk berbagi sedekah atau zakat juga kan ya. Atau rekening Adam juga boleh. Oh iya bisa. Swipe up gitu. Langsung ya rekeningnya ya. Nah, ngomong-ngomong soal Lebaran nih ya. Kita kan udah mau Lebaran sebentar lagi. Pasti kan banyak kebutuhan nih ya di bulan Ramadan sampai Lebaran nanti menjelang hari raya gitu ya. Kira-kira nih hal apa biasanya yang Adam lakukan nih supaya mungkin nggak terlalu berlebihan gitu. Apalagi kan nggak bisa mudik, pasti kan ada acara nih ya. Nah, kira-kira biasanya Adam ngapain nih kalau pas Lebaran nih? Sebenarnya yang paling utama kan tadi kita udah hampir mau Lebaran, plus juga udah pada banyak yang udah dapat THR kalau misalnya karyawan kan. Yang paling utama sih kalau menurut aku ya, sebelum dibagiin dan lain sebagainya, mending kita keluarkan untuk kebaikan dulu. Betul. Itu yang paling penting. Apalagi kan udah last minute nih, khawatirnya nanti kalau misalnya kalau bahasa Sunda ya kecoceng namanya. Apa tuh? Kecoceng. Agak roaming, agak Ada roaming. subtitle-nya. Agak roaming. Jadi soalnya. kalau kata orang Sunda tuh Kemoceng. Kecoceng beda lagi, kemoceng ini Pak. Kecoceng itu udah dikasihin ini untuk pos ini buat keluarga, Iya, udah iya, keluarin untuk ini. Akhirnya kebaikannya dikeluarin untuk kebaikannya udah nggak ada. Malah jadi sisa Jadi gitu ya. mending kalau menurut aku utamakan dulu. Yang Misal dapat dari THR, THR, betul. langsung tuh ada dapat informasi misalnya dari BSI Mobile. Sedekah, Ayo zakat, sedekahkan gitu. dulu zakat, mending itu dulu deh yang paling utama. Nah, itu juga yang biasanya sama teman-teman dan keluarga Adam Hawa ini kita buat sesuatu dulu, dikeluarkan harta kita untuk kebaikan dulu, baru sisanya yuk bebas kalau udah sedekah dan lain sebagainya kan. Akhirnya kita sudah benar-benar tenang untuk kalau udah melakukan kebaikan gitu. Berkahnya juga dapat ya. Nah, itu sih yang penting kan.
Iya benar juga ya, apalagi kan kalau menjelang hari raya gini godaan hasutan tuh makin banyak. Makin banyak. Bajaknya maksudnya Diskonan, diskon. belum Sel-selnya berlebihan Naik. gitu, 80%, buy one get one gitu. Tapi tenang aja, semua itu bisa dibayar pakai e-commerce ya. Itu dia. Dan aplikasi BSI juga. Enak tuh pas sambil itikaf. Sambil Jangan itikaf. sambil lihat diskon, jangan. Yang Enggak. itikaf. Keluar dulu sebentar dari masjid, langsung keluarin HP-nya kan, BSI Mobile, udah kelar. Sambil ibadah, tetap ibadah juga mencet untuk kebaikan kan, sedekah. Widih. Jadi Cakep ibadah tuh. kuadrat ya. Iya, ibadah kuadrat baru lagi tuh ya. ibadah kodrat. Sahabat finansial, sahabat spiritual, sama sahabat sosial. Yes. Kalau BSI Mobile itu. Oke, Semua ibadah dapat. kuadrat tuh. Ibadah kuadrat, Masya Allah. Oke ya, mudah-mudahan lancar deh pokoknya ya ibadah-ibadah kita, apalagi niat-niat baik kita dipermudah insya Allah sama Allah. Amin. Nah, ngomong-ngomong soal niat baik nih, kita juga mau ngasih jawaban nih Put. Ada Ya. audiens yang bertanya, teman-teman kita yang udah ngirimin pertanyaan lewat kolom komen dan sudah terpilih ya pertanyaan-pertanyaan terbaik. Kak Putri, THR itu mendingnya dihabisin untuk kebutuhan lebaran atau sebaiknya ada porsi yang ditabung juga? Soalnya kan kadang-kadang mungkin ya itu karena banyak buat sedekah, zakat, belum beli hampers, belum sel-selan baju lebaran gitu Baju kan. baru. Iya, belum beliin baju-baju yang lain gitu. Iya, Gimana tuh? Apa harus ada yang ditabung? Oke, nah sebenarnya dari THR itu ya kalau misalnya teman-teman masih punya kewajiban utang yang mesti dibayar dulu. Nah, itu denger kan. utang tuh. Jadi yang nomor satu sedekah zakat atau hutang nih sebenarnya nih? Sebenarnya kalau sedekah itu sama utang, setahu aku gitu ya, utang dulu. Utang dulu. utang dulu. Iya, Kewajiban dibayar dulu. dulu kewajiban dulu Utang dulu gitu. baru Tapi sedekah. zakat tetap harus dibayarin juga gitu. Iya. Setelah itu ya bener aku ngikutin katanya Mas Dodi. Abis itu sedekah juga boleh gitu ya, sedekah. Terus abis itu kebutuhan yang mungkin kita butuhin gitu. Nah terakhir ponakan, ibu apa gitu ya. Yes, kalau misalnya memang ternyata abis itu ada porsian yang memang kelebihannya boleh kita investasiin. Oke, jadi kalau ada lebih baru ya ditabung atau buat Yes, diinvestasikan. betul. Tapi kalau enggak ya udah berarti berdoa lagi dan usaha lebih keras lagi untuk tahun Iya. depan gitu ya. Oke, nah pertanyaan kedua nih Put nih, mau tanya kalau bayar zakat, sedekah atau infak lewat aplikasi itu hukumnya sah atau tidak ya? Masih ragu nih. Kayaknya Oke. mungkin ada orang yang lebih pede kalau langsung gitu. Mungkin kayak ada akadnya gitu kan, kalau bayar zakat biasa gitu ya kan. betul. Ada akadnya ketemu Oke. langsung gitu. Nah sebenarnya pasti kalaupun lewat aplikasi juga udah ada akadnya gitu karena Oh, udah ada juga? Betul, karena produk-produk syariah gitu ya, maksudnya baik itu zakat ataupun produk komersil yang syariah, kalau misalnya memang dia tidak disetujui oleh DSN MUI nggak bakal launching gitu, jadi sudah pasti insya Allah aman. Seperti itu, sama sahnya seperti kita bayar langsung. Oke, jadi sekarang kan zamannya udah ngikutin zaman yang sekarang ya, bukan Iya. berarti harus ketemu dan gak yakin gitu. Zaman now. Jadi Zaman dimudahkan now, aja ya. dimudahkan, Yes. tapi udah sah menurut MUI juga. Iya, bukan berarti kalau digital berarti nggak sah. Iya, bukan lagi. Harus halal dan toib. Ya. Waduh, Masya Allah. Oke, ini ada lagi nih pertanyaan Put. Satu lagi kok nggak banyak kok. Ada mau nanya juga boleh loh. Kasian soalnya nanti dia nih. Pengen nanya ketahan-tahan terus. Oke, ini bertanya kepada Kak Putri, ada alokasi khusus budgeting THR kah? Nah, tadi udah ya sempat dibahas ya. Oke. Tapi mungkin diperjelas lagi kali Put. Gimana? Oke, alokasi budget THR. Jadi THR itu kan sebenarnya memang kita udah bahas sempat ya sedikit. Itu adalah uang yang kita dapatkan gitu kan di uang tahunan gitu. Jadi kita fokusnya sebenarnya ke pengeluaran tahunan dulu. Seperti itu. Misalnya zakat mal juga bisa kita alokasiin kok dari sebelumnya. dari THR gitu. Misalnya kita udah hitung gitu dalam setahun kita jatuhnya harus bayar sekian gitu. Jadi sebenarnya kita prioritasin untuk pengeluaran yang kita butuhnya itu setiap tahun seperti itu gitu. Supaya kita nggak timpang gitu. Jadi sebenarnya yang teman-teman yang masih punya THR itu lebih mudah gitu mengaturnya gitu dibandingin teman-teman yang misalnya pendapatannya dari bulan ke bulan itu tidak stabil Kayak dan swasta gitu ya. benar pengusaha self employee gitu. Terus abis itu Musisi. Musisi bukan Pekerja seni. semua yes betul gitu. Jadi memang harus lebih fokus di pengeluaran tahunan tersebut dan udah disiapin jauh-jauh hari dibandingin teman-teman karyawan yang memang udah insya Allah dapet ya THR-nya gitu. Jadi lebih mudah kan ngaturnya. Benar.
Jadi pokoknya udah dari awal kan udah tahu ya tiap tahun pengeluaran akan ada itu Betul, terus gitu kan. betul, Jadi iya. ya udah disisihin lah bener 2 bulan atau 3 bulan sebelumnya biar nggak kepake beli tas baru, beli sepatu baru ya. jadi mendingan lebih manfaat gitu ya pengeluaran uangnya. Betul. Boleh juga sih belanja memang harus Boleh dialokasiin dong. gitu. Apalagi Misalnya- kalau ada rezeki kan gitu. Iya, misalnya kita mau Apresiasi pakai diri ya. Iya, misalnya lebaran pengen baju yang baru gitu kan, pakai salat Id, pengen pakai mukena baru segala macam boleh, tapi di budgetin gitu. Jangan sampai kita nggak bikin budget tapi ternyata uangnya kepake juga gitu. Mendingan dimasukin aja dan kita komit sama budget yang kita bikin seperti itu. Kalau mobil baru boleh juga berarti ya? Tergantung. Kalau uangnya ada sih nggak Kalau ada apa-apa. uangnya ya. Untuk lebaran Kak, ke masjid. Ada uangnya tapi kalau nggak dapat izin istri gimana? Iya juga. Biasanya kalau Nata bukan izin, minta maaf. Oh gitu. Beli dulu. Terus ketahuan, kenapa beli ini? Ya udah maaf deh. Harus punya sertifikat SNI. Surat izin istri. Sudah nanya istri. Oh ya betul. Sudah nanya istri itu baru halal jadinya. Iya. Baru sah, baru dapat Ada capnya. Sayang izin sayang. Oh udah ada mobilnya? Oh iya. Iya benar. Nah kira-kira nih mungkin Adam ada yang mau disampaikan mungkin ke teman-teman mungkin apa gitu kata-kata yang mungkin inspiratif gitu quotes atau apa Iya, mungkin orangnya nih. teman-teman. Oh, inspiratif banget. Menjelang akhir Ramadan kan ya kita kan lagi getol Iya, ibadah. iya, jadi ini banyak inspiratif banget. Ya, kalau menurut aku sih apa yang tadi udah disampaikan itu sebagai masukan juga bahwa kita tuh harus merencanakan segala halnya gitu kan. benar. Karena kalau kita nggak merencanakan apa yang kita akan lakukan, itu sama aja kita merencanakan kegagalan gitu. Terbaik. Jadi Luar biasa. satu tahap 2 hari ke depan atau bulan depan, tahun depan tuh kita sudah tersusun apa aja yang mau kita lakukan. Jadi benar-benar jelas lah rencananya itu. Benar, kita harus punya tujuan ya. Iya. Jadi kita yang mendrive tujuan kita itu ya. Wis, Masya Allah, keren banget ya. Kalau aku tahu kalau kamu mah pasti quote-nya like, share, dan komen. No. Ada yang lain nggak? Oh, ada ya apa? Oke. Teman-teman, Asik. tidak semua dari kita mendapatkan kesempatan untuk berada di bulan yang suci ini. Masya Allah. Bulan penuh keberkahan, bulan penuh kenikmatan, di mana kita beribadah, bersedekah, dibalas oleh Allah berkali-kali lipat. Jadi jangan sia-siakan momen ini karena banyak orang di luar sana nggak dapat kesempatan seperti kita. Banyak yang ibadah, sekarang ibadah sudah dipermudah. Kalau mau sedekah, mau bayar zakat, mau itu ini, BSI langsung Mobile. aja. BSI Mobile. Ih, Mantap. langsung dicompreng. Siap. Langsung. Udah habis, nggak ada lagi. biar- Antum nggak ada lagi. BSI siap. Siap ada aman. Dodi gimana Dodi? Nggak usah lagi, Kak, udah. Udah. Udah verified ya. Tentu kalau menurut aku Ramadan ini memang Langsung syahdu ya Sedih ya? ngomongnya. Mukanya sadu banget emang. kalau aku sih lebih ke maksimalkan amal ya karena kan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi ini adalah hari bulannya Al-Quran, Allah turunkan sempurnakan Al-Quran, maksimalkan di situ. Ditambah Al-Quran juga nyuruh kepada kita untuk bersedekah kan, zakat juga. Betul. Amal ibadah secara tadi hablum minallahnya kenceng, tapi kita juga hablum minatasnya kepada manusia juga harus. Keren banget loh, Masya Allah. Langsung jadi lagu nih kayaknya. Next ya, Hablum Minallah. Iya benar. Minanas. Oh bisa benar juga. Itu memang terbaik emang. Royalti. Iya, salah sudah dapat strategi marketing. Jadi intinya nih ya teman-teman, mudah-mudahan di ibadah Ramadan ini jadi harus lebih perhatian lagi soal budgeting ya. Jadinya harus udah di plot-plotnya udah lebih jelas lagi, terutama untuk hari raya ya. Jangan sampai kita keboncos gitu ya. Yang penting pengeluaran tahunannya diperhatikan dan semuanya itu bisa diatur lewat BSI Mobile pastinya. Jangan lupa bayar zakat. Semua juga sudah diatur oleh aplikasi BSI Mobile untuk di Swaf-nya juga. Nah, buat teman-teman jangan lupa yang pengen tahu banget nih dan penasaran banget sama produk-produk dari BSI, langsung deh dikepoin semua sosial medianya BSI. Ada Instagram, ada YouTube, ada Facebook, ada website, di situ jelas banget. Dan jangan lupa juga di-download ya aplikasi BSI Mobile-nya karena di situ bisa ya itu buat ibadah ada, sahabat finansial ya kan. Terus abis itu sahabat spiritual dan juga untuk sahabat sosialnya. Terima kasih untuk Adam. Sama-sama. Iya. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf Kak. Ya teman-teman juga mohon karena maaf. Bentar lagi juga mau Idul Idul Fitri, Fitri. ya kan? Jadi kita harus saling maaf-maafan. Mohon maaf saya dan Mudah-mudahan batin. pertemuan kita ini jadi berkah ya. Amin. Kak Soraya Nata alamat masih yang lama. Kalau empes nanti langsung ke rumah aja. pastinya. Ya. Set up. Kak, mungkin ya. Ponakan. Ya. Bisa aja marketingnya. Oke, dan single terbarunya mudah-mudahan viewernya banyak. Amin. Lancar terus usahanya.
doanya sama Amin. Hawa juga. Amin. Putri, thank you juga. Thank you juga. Buat wawasan dan ilmu-ilmunya, mudah-mudahan menjadi pahala yang berlipat ganda Amin. sampai akhir waktu. Kok jadi sedih sih? Kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.